Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita amati semesta menuju keajaiban. Hari ini, kita akan membahas tentang sains yang membakar otak. Kita umumnya tahu seseorang dapat berdiri tegak di permukaan, dan segala sesuatu di bumi yang secara alami bisa jatuh dan mendarat dengan mulus ke permukaan, tidak mengambang di udara. Ini karena gaya gravitasi universal. Suatu hari di tahun 1687, Newton sedang duduk di bawah pohon apel di taman kebunnya sambil merenungkan sebuah apel yang jatuh mengenai kepalanya, dan muncullah hukum gravitasi universal. Namun ketika orang-orang menggunakan gravitasi universal untuk menjelaskan semua fenomena fisika di bumi, Newton mendapati bahwa tidak menemukan apa yang menyebabkan timbulnya gravitasi dalam sepanjang hidupnya. Akhirnya, dia berkata sambil menghela napas panjang, "Gravitasi dihasilkan oleh Tuhan yang menendang bola." Benarkah gravitasi itu diciptakan oleh Tuhan yang menendang bola? Berikut mari kita telusuri bersama. Setiap orang pasti dapat merasakan bahwa ia dapat berdiri dengan tegak tanpa adanya gangguan. Bahkan benda-benda lain yang ada di bumi, termasuk benda alam seperti tanah dan air pun, tidak akan jatuh kemana-mana selain ke bawah atau ke kerak bumi, di mana kita dapat menginjakan kaki. Hal yang dapat membuat semua benda menjadi diam dan tidak terbang kemana-mana seperti di luar angkasa, itu adalah gravitasi. Gaya gravitasi ini merupakan sebuah gaya yang dapat menarik sebuah benda lain menuju pusat bumi, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh isi bumi. Bahkan gravitasi juga tidak hanya terjadi di bumi saja. Seluruh alam semesta ini memiliki gaya gravitasi. Setiap planet yang ada di alam semesta juga memiliki gaya gravitasi. Namun tentunya tarikan gravitasi pada suatu planet dengan planet lainnya tentu tidak sama. Isaac Newton berusia 20 tahun ketika wabah besar London melanda. Dia belum mendapat gelar Sir dan tidak mengenakan wig formal putih yang besar. Newton hanyalah seorang mahasiswa di Trinity College, Cambridge, London ketika itu. Newton menerima gelar sarjana dari Trinity pada Januari 1665 saat wabah melanda London. Universitas Cambridge ditutup pada 7 Agustus 1665 dan mendorong para cendekiawan residennya untuk melarikan diri ke pedesaan yang berpenduduk kurang padat. Sepanjang hidupnya, Newton berhasil melahirkan berbagai karya yang berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu bukunya yang paling terkenal ialah Principia. Buku tersebut menyatakan ketiga hukum gerak yang membentuk dasar mekanika klasik, hukum gravitasi universal, dan penurunan hukum Kepler yang sebelumnya diperoleh secara empiris. Tak hanya itu, Isaac Newton juga dikenal sebagai seorang filsuf yang kritis pada masanya. Tak heran jika berbagai penemuan Newton hingga kini masih menjadi rujukan dan terus dikembangkan oleh para ilmuwan dunia. Bagi teman-teman yang selalu setia mengikuti program channel Mata Ketiga, pasti tahu bahwa dari sisi sejarah, ada terlalu banyak kebetulan di dunia ini. Misalnya mitos dari berbagai negara di dunia percaya bahwa siklus hidup manusia itu sekitar 10.000 tahun. Ramalan akhir periode umat manusia yang terukir di piramida Mesir kuno kebetulan mirip dengan ramalan kiamat dalam legenda suku Indian kuno. Dari perspektif makroskopis alam semesta, peradaban manusia terus berkembang. Manusia juga memiliki pemahaman yang semakin luas dan mendalam tentang hubungan antara bumi dan alam semesta. Namun para ilmuwan modern kembali terbelenggu dalam kebingungan seperti yang dialami Newton, karena mereka menemukan bahwa semakin dalam mereka memahami alam semesta, justru semakin membingungkan mereka. Misalnya manusia telah menggulingkan teori geosentrik dan teori heliosentris, tapi tidak mengetahui di mana pusat alam semesta yang sebenarnya. Para ilmuwan juga menemukan bahwa hukum pergerakan alam semesta itu begitu unik dan tidak dapat dijelaskan dengan sepatah kata sederhana terbentuk secara alami. Ditilik dari sini, jelas pemahaman manusia tentang bumi dan alam semesta itu masih sangat-sangat terbatas.
masih belum atau bahkan mungkin tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan pamungkas. Seperti misalnya dari mana asal manusia itu, berapa banyak planet yang ada di alam semesta, di mana ujung alam semesta, dan apakah ada kehidupan lain seperti manusia di alam semesta. Namun tak disangka, pertanyaan-pertanyaan pamungkas ini dapat ditemukan jawabannya dalam pola geometris yang indah. 1. Brokoli romanesco. Brokoli romanesco, sayuran unik dan imut ini, pertama kali ditemukan di Italia sekitar abad ke-16. Romanesco termasuk ke dalam spesies Brassica oleracea. Sama dengan brokoli, pantas saja bentuk mereka mirip. Bedanya Romanesco berwarna lebih terang dibandingkan brokoli yang dijual di pasar pada umumnya. Ada juga yang menyebut Romanesco itu kembang kol Romawi. Dapat dilihat kembang kol Romawi ini sangat indah. Permukaannya terdiri dari banyak kuntum spiral. Kuntum bunga tersusun bertumpuk dengan pusat bola bunga sebagai sumbu simetri. Yang paling menakjubkan adalah bentuknya yang unik, tumbuh dalam struktur spiral eksponensial tertentu. Dan semua bagiannya mirip dengan kelopak yang membuka bagian kembang kol. Bila diperhatikan lebih seksama, brokoli romanesco memiliki tekstur unik dan mencolok dengan bentuk mengerucut ke atas bak piramida. Berbeda dengan brokoli yang tunasnya tampak menyatu dan berbentuk bulat. Bentuk unik ini disebut simetri fraktal oleh para ilmuwan. Ini adalah pola kompleks di mana objek terbentuk dalam bentuk geometris yang sama. Lalu apa itu geometri fraktal? Singkatnya, geometri fraktal cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat dan perilaku fraktal. Yang dipelajari adalah bentuk geometri yang sangat kompleks atau secara matematis, mempelajari himpunan yang tidak teratur dari objek-objek seperti himpunan Cantor, himpunan Julia, himpunan Mandelbrot, segitiga Sierpinski, karpet Sierpinski, gambar citra daun, batik, gunung, garis pantai, awan, crop circle, foto ronsen di kedokteran, citra berbagai grafik yang tidak teratur seperti grafik bursa efek, seismograf gempa, rekam detak jantung, dan lain sebagainya. Bentuk geometri yang kompleks ini memiliki sifat kemiripan diri, yaitu suatu objek itu sendiri sepenuhnya atau hampir sepenuhnya mirip dengan sebagian darinya. Fraktal memiliki detail tak terbatas dan seringkali serupa dan diskalakan. Misalnya setiap kuntum brokoli romanesco memiliki kemiripan dengan bentuk keseluruhan romanesco besar. Ada banyak contoh seperti itu di alam dan dunia nyata, misalnya seperti karang, ranting, garis pantai, dan sebagainya. Jika menggunakan komputer untuk menghasilkan indikator fraktal, akan tampak pola dasar yang sama akan berulang dan ukuran pola akan terus menyusut tanpa batas. Lalu apa arti geometri fraktal bagi manusia? Signifikansinya adalah bahwa jika hal-hal objektif memiliki struktur hierarki yang serupa, maka bagian dan keseluruhan akan memiliki kemiripan secara statistik dalam hal bentuk, fungsi, informasi, waktu, ruang, dan sebagainya. Artinya, kita dapat menemukan keberadaan yang sangat teratur dari kekacauan yang ekstrim. Dengan kata lain, fraktal sangat kompleks sekaligus juga sangat sederhana. Sesuatu yang tampak sangat kompleks itu sebenarnya dapat dijelaskan dengan rumus yang sangat sederhana. Tetapi di dalam kesederhanaan yang tidak sederhana ini mengandung kompleksitas yang ekstrim. Apakah Anda menemukan sesuatu yang berhubungan dengan bumi dan alam semesta dari hukum geometri fraktal seperti itu? 2. Himpunan Mandelbrot. Mari kita lihat satu himpunan transformasi grafik yang menakjubkan ini. Coba perhatikan, apakah Anda menemukan ketika grafik diperbesar tanpa batas, kita dapat melihat satu fenomena yang menakjubkan, yaitu tidak peduli seberapa skala mikroskopisnya dari grafik yang diuraikan. Grafik yang paling mikroskopis dan grafik awal sepenuhnya serupa. Grafik ini ditemukan oleh matematikawan dan polimet Prancis Amerika kelahiran Polandia, Benoit Mandelbrot, pada tahun 1970. Ini adalah salah satu konsep matematika untuk menjelaskan teori kaos dan paling kompleks dalam matematika. Inilah yang disebut himpunan Mandelbrot yang terkenal.
Mandelbrot lahir pada 20 November 1924 dalam keluarga Yahudi Lituania di Warsawa, Polandia. Pada tahun 1936, ketika dia masih kecil, keluarga Mandelbrot bermigrasi ke Prancis dari Warsawa, Polandia. Setelah Perang Dunia II berakhir, Mandelbrot belajar matematika, lulus dari universitas di Paris dan Amerika Serikat dan menerima gelar master di bidang aeronautika dari California Institute of Technology. Mandelbrot berhasil menemukan deretan angka sederhana yang secara ajaib dapat menjelaskan gerakan-gerakan dan pertumbuhan yang muncul secara acak di alam semesta. Dia menghabiskan sebagian besar karirnya di Amerika Serikat dan Prancis, memiliki kewarganegaraan ganda Prancis dan Amerika. Pada tahun 1958, ia memulai karir 35 tahun di IBM, di mana ia menjadi anggota IBM dan secara berkala mengambil cuti untuk mengajar di Universitas Harvard. Di Harvard, setelah publikasi studinya tentang pasar komoditas AS dalam kaitannya dengan kapas berjangka, ia mengajar ekonomi dan ilmu terapan. Karena aksesnya ke komputer IBM, Mandelbrot adalah salah satu yang pertama menggunakan grafik komputer untuk membuat dan menampilkan gambar geometris fraktal yang mengarah pada penemuan set Mandelbrot pada tahun 1980. Dia menunjukkan bagaimana kompleksitas visual dapat dibuat dari aturan sederhana. Dia mengatakan bahwa hal-hal yang biasanya dianggap kasar, berantakan atau kacau, seperti awan atau garis pantai, sebenarnya memiliki tingkat keteraturan. Karir penelitiannya yang berpusat pada matematika dan geometri termasuk kontribusi untuk bidang-bidang seperti fisika statistik, meteorologi, hidrologi, geomorfologi, anatomi, taksonomi, neurologi, linguistik, teknologi informasi, grafik komputer, ekonomi, geologi, kedokteran, kosmologi fisik, teknik, teori kaos, ekonomifisika, metalurgi, dan ilmu-ilmu sosial. Kemudian menghasilkan grafik kompleks yang kita lihat seperti di layar. Himpunan Mandelbrot adalah himpunan nilai C di bidang kompleks yang orbit dari nilai kritikal Z sama dengan 0 di bawah iteratal kuadrat. Zn plus 1 sama dengan Zn kuadrat plus C. Jadi, bilangan kompleks C adalah anggota himpunan Mandelbrot bila saat dimulai dengan Z0 sama dengan 0 dan menerapkan iterasi berulang kali, nilai absolut dari Zn tetap terikat untuk semua n lebih besar dari 0. Contohnya untuk C sama dengan 1, urutannya adalah 0, 1, 2, 5, 2, 6, yang cenderung tak terhingga. Jadi 1 bukan merupakan elemen himpunan Mandelbrot. Sebaliknya untuk C sama dengan minus 1, urutannya adalah 0, minus 1, 0, minus 1, 0, yang dibatasi. Jadi, minus 1 memang termasuk dalam himpunan. Sebenarnya rumus dan perhitungan iteratif ini sangat sederhana, tetapi grafik yang dihasilkan terstruktur dan beragam sehingga sulit dibayangkan saking luar biasanya. Dalam geometri tradisional, sulit menemukan hukum yang begitu sederhana seperti itu, ternyata mengandung contoh yang begitu kompleks dan dinamis. Himpunan Mandelbrot memberitahu kita bahwa tindakan sederhana di alam dapat menimbulkan hasil yang sangat kompleks. Jadi kehadiran himpunan Mandelbrot bagaikan guntur yang mengilhami para ilmuwan yang mempelajari kosmologi. Mereka berpikir mungkinkah dapat menggambarkan masyarakat manusia dan bahkan alam semesta dengan model atau program sederhana seperti himpunan Mandelbrot ini. 3. Sidik jari Tuhan. Dari perspektif alam semesta, baik bumi dan ruang angkasa memiliki keseimbangan yang nyaris sempurna. Keseimbangan ini dapat kita lihat melalui hukum kekekalan energi dan kekekalan massa dalam fisika. Jika keseimbangan ini adalah kebetulan, maka kelahiran alam semesta dan manusia seperti demonstrasi grafik himpunan Mandelbrot yang secara persis menafsirkan kebutuhan inheren yang terkandung dalam kebetulan ini. Artinya tidak ada kebetulan, hanya ada kepastian. Segala yang kebetulan itu adalah mutlak. Para ilmuwan juga menemukan bahwa ada 4 gaya fundamental di alam semesta, yaitu gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah,
gaya elektromagnetik dan gaya gravitasi. Menurut para ilmuwan, bahwa alam semesta yang stabil dan teratur karena interaksi dari keempat gaya fundamental ini. Jika salah satu gaya, misalnya gravitasi terlalu kuat, maka bahan bakar bintang-bintang di alam semesta akan habis dengan cepat. Akibatnya alam semesta akan menjadi gelap dan dingin tanpa bintang yang bercahaya dan panas. Sebaliknya jika terlalu lemah, bintang tidak dapat menghasilkan reaksi fusi nuklir, dan sebagai dampaknya tidak akan ada bintang yang bersinar di alam semesta. Selain itu, ilmuwan juga menemukan bahwa ketika alam semesta baru lahir, laju ekspansinya pas untuk membentuk galaksi yang stabil. Jika laju ekspansi terlalu cepat atau terlalu lambat, alam semesta kita akan berantakan. Dari sudut pandang mikroskopis, skala massa neutron di alam semesta pas lebih besar daripada proton. Jika tidak, neutron tidak dapat meluruh menjadi proton untuk menghasilkan hidrogen dalam jumlah besar. Dan hidrogen adalah satu-satunya bahan baku bintang untuk menghasilkan reaksi fusi nuklir. Artinya, jika massa neutron lebih kecil dari massa proton, alam semesta tidak akan dapat membentuk bintang. Tanpa adanya bintang, segala keajaiban di alam semesta tidak mungkin terjadi. Skala yang serba pas seperti ini melengkapi sebuah rancangan, dan kekuatan desain seperti ini tak terhitung banyaknya di alam semesta. Misalnya bumi dapat melahirkan kehidupan karena posisinya pas tidak jauh dari matahari dan pas dilindungi oleh Jupiter dan bulan, dan juga secara pas memiliki kondisi-kondisi yang diperlukan untuk kelahiran kehidupan seperti oksigen, cairan air, atmosfer, medan magnet, dan lapisan ozon. Selama salah satu dari desain ini bahkan salah setitik saja, maka tidak akan ada lagi alam semesta, tidak ada tata surya, dan mustahil akan muncul yang namanya manusia. Ketepatan yang serba pas akurat seperti itu bahkan mustahil dapat dirancang oleh manusia paling cerdas sekalipun untuk merancang secara tepat akurat. Jadi, jelas bahwa akuransinya itu tidak terbentuk secara alami. Yang lebih menakjubkan lagi, dari sudut pandang geometri fraktal, atom-atom penyusun alam semesta sangat mirip dengan galaksi setelah diperbesar. Ini adalah kemiripan diri dalam geometri fraktal, sehingga orang-orang menyebut bahwa himpunan Mandelbrot itu adalah sidik jari Tuhan, karena menggunakan fraktal iteratif yang sederhana untuk menggambarkan kesederhanaan dan hubungannya dengan kompleksitas materi, kekacauan dan hukum, serta daktilitas dan kelenturan. Dari partikel mikroskopis hingga alam semesta makroskopik juga demikian. Artinya, apa yang dikatakan Newton gravitasi dihasilkan oleh Tuhan yang menendang bola bukanlah lelucon, tetapi mungkin merupakan fakta objektif. Segala sesuatu di alam semesta ini dirancang dengan cermat oleh Tuhan. Gravitasi menjelaskan gerakan planet, tetapi tidak bisa menjelaskan siapa yang membuat planet bergerak. Tuhan menciptakan segalanya berdasarkan jumlah, berat, dan ukuran. Jadi, jika geometri fraktal dari himpunan Mandelbrot digunakan untuk menghitung alam semesta, itu bukan alam semesta yang diperbesar tanpa batas, tetapi alam semesta yang menyusut tanpa batas. Jadi mungkinkah kita bisa melihat gambaran primitif alam semesta? Sebagai manusia di mikroskopis, mungkinkah kita adalah versi salinan dari kesamaan diri yang dianugerahkan Tuhan? Entahlah, itu adalah rahasia Tuhan. Isaac Newton bisa dibilang merupakan seorang pencari Tuhan sejati, dan ia berhasil menemukannya justru lewat ilmu pengetahuan. Lewat teori gravitasinya, ia mulai berpikir mengenai Tuhan yang maha cerdas, kuat, dan selalu ada. Hal ini ditulis Newton dalam bukunya Principia. Sistem maha indah yang terdiri atas matahari, planet, dan komet-komet ini hanya mungkin berasal dari rancangan dan kekuasaan wujud yang cerdas dan perkasa. Dia abadi dan tak terbatas, maha kuasa dan maha mengetahui. Artinya, keberadaannya tak berawal dan tak berakhir. Kehadirannya mencakup segala ketak terbatasan. Dia mengatur segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu yang akan atau dapat dilakukan. Kita mengenalnya hanya melalui rancangannya yang maha bijaksana dan maha unggul. Dan sebab-sebab akhir, kita mengagumi kesempurnaannya. Kita memuliakan dan memujanya karena kekuasaannya. Sebab kita memujanya,
karena kita adalah hamba-Nya. Dan Tuhan tanpa kekuasaan, rahmat pemeliharaan, dan kedudukan sebagai sebab-sebab akhir tak lebih merupakan takdir dan kodrat. Keharusan metafisikan buta yang selalu sama di mana-mana tak akan menghasilkan keragaman. Semua keragaman yang kita temukan pada waktu dan tempat berbeda itu tentulah bersumber dari gagasan dan kehendak sebuah wujud yang pasti ada. Dalam Armstrong 2011 452. Pada kalimat ketiga dari bawah, kita melihat ada kata mengenai takdir dan kodrat. Ini menunjukkan bahwa Newton ternyata mengakui keberadaan aturan Tuhan yang telah ditetapkan bagi ciptaannya, namun bukan berarti Newton percaya akan tahayul. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.